Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alimatus Sadia dengan NIM 211340032 dengan mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Daerah Eni Nur Aini MSI, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 6A Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebagai calon bimbingan rohani Islam, apa saja yang harus dilakukan terhadap langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan terhadap klien? Nah, yang pertama yaitu pembimbing rohani Islam ini meminta data kepada staf yang ada di rumah sakit. Yang selanjutnya, pembimbing rohani Islam ini memasuki kamar pasien dan mencocokkan data pasien serta memperkenalkan dirinya kepada pasien dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu pembimbing rohani Islam ini membangun hubungan yang hubungan yang aman, serta nyaman kepada pasien dan keluarganya agar bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, pembimbing rohani Islam ini memahami masalah dan mengidentifikasi kebutuhan spiritual klien. Yang selanjutnya, pembimbing rohani Islam ini berdoa gitu ya sebelum memulai atau melakukan kegiatan dimulai ini agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pembimbing rohani Islam ini memberikan bimbingan spiritual, bimbingan rohani kepada pasien gitu. Contohnya misal pasien nggak bisa sholat sambil duduk atau terus nggak bisa juga wudhu gitu kan, kena air gitu. Nah, jadi si pasien ini bisa kita arahkan gitu kayak sebaiknya gitu melakukan sholat dengan keadaan berbaring dan wudhu dengan cara tayamum gitu. Nah, langkah-langkahnya, doa-doanya kita beritahukan gitu kepada si pasien ini gitu. Nah, yang terakhir yaitu pembimbing ini mendoakan pasien gitu untuk kesembuhannya agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja manfaat dari kegiatan bimbingan rohani Islam ini yang diselenggarakan di kelas. Nah, manfaatnya itu kita bisa tahu cara-cara bimbingan rohani Islam ini gitu, karena waktu itu sempat ada praktek di kelas tentang bimbingan rohani Islam, walaupun emang itu belum tentu benar 100% atau kayak emang belum tentu kegiatannya seperti itu gitu ya, tapi kita udah punya gambaran sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa menambah wawasan aspek-aspek keagamaan, aspek-aspek religiusitas, aspek-aspek spiritualitas kita gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga ketika nanti gitu kita bisa terjun langsung gitu jadi pembimbing rohani Islam di rumah sakit atau di masyarakat, kita sudah tahu gitu, kita sudah mendapat bekal gitu dari kegiatan di kelas itu gitu. Yang terakhir, bagaimana analisis Anda tentang kegiatan tersebut? Saya waktu itu sempat bimbingan rohani Islam ini di Rumah Sakit Budi Asih, yang dimana saya mendapatkan pasien yang berinisial R, berusia 3 tahun, ia mengalami sakit panas tinggi hingga mengalami STIP. Nah, saya memberikan bimbingan rohani Islam ini kepada orang tuanya gitu, agar orang tuanya ini selalu sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini, serta orang tuanya juga tidak lupa untuk menjalankan sholat gitu, menjalankan kewajiban gitu, walaupun dalam keadaan apapun, dan selalu mendoakan anaknya gitu. Terus yang terakhir, saya mendoakan anaknya gitu agar cepat sembuh, agar cepat pulih kembali gitu seperti sedia kala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.